semua, pada video kali ini kita akan melakukan eksplorasi terhadap syarah dari Sahih Al-Bukhari, yakni kitab Fathul Bari. Meliputi profil penulis, profil literatur, metode pensyarahan, serta kelebihan dan kekurangannya. Biografi Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ibnu Hajar Al-Asqalani memiliki nama asli Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Ali bin Mahmud bin Ahmad bin Hajar Al-Kanani Al-Asqalani Al-Misri. Beliau lahir di daerah pinggiran Sungai Nil di Mesir kuno pada tanggal 22 Sya'ban tahun 773 Hijriah. Beliau merupakan seorang ulama bermadhab Syafi'i dan mempunyai gelar Syekhul Islam, Qadhi, Amirul Mukminin dalam bidang hadis, dan Syihabuddin Hafidh Al-Mutlaq. Beliau mempunyai kunyah Abu Al-Fadl serta dikenal dengan sebutan Abu Hasan Ali dan lebih terkenal dengan nama Ibnu Hajar Nuruddin Asy-Syafi'i. Beliau juga mempunyai guru yang bernama Burhanuddin Ibrahim Al-Abnasi, dan ia memberikan nama kepada Ibnu Hajar, yakni sang penjaga tahqiq dan at-taufiq. Ibnu Hajar besar dan berkembang sebagai anak yatim piatu. Ayahnya wafat ketika ia berumur 4 tahun dan ibunya juga wafat ketika ia masih balita. Sepeninggal ayahnya, ia mengikuti kakak tertuanya, yakni Az-Zaki Al-Kharubi, hingga ajal menjemput. Kemudian, Ibnu Hajar bermukim di Mekah dan menyukai ilmu hadis serta mencurahkan seluruh waktunya untuk mempelajari hadis dengan syekh populer saat itu. Bahkan, ia mencari ilmu hingga merantau ke berbagai tempat seperti Hijaz, Syria, dan Mesir. Selain mempunyai banyak guru, beliau menjadi pengajar yang memiliki banyak murid. Di antaranya yaitu Ahmad bin Utsman Al-Karmani Al-Kalutani, Ahmad bin Muhammad Al-Ansari, Zakaria bin Muhammad bin Zakaria Al-Ansari, dan muridnya yang paling masyhur adalah As-Sakhawi. As-Sakhawi menyatakan dalam kitab Ad-Daw'u Al-Lami bahwa karya Ibnu Hajar lebih dari 150. Namun, dalam kitab lain, Al-Jawahir wa Al-Durar, As-Sakhawi menyatakan bahwa karya Ibnu Hajar lebih dari 270. Di antaranya yaitu Fathul Bari Bisyarh Sahih Al-Bukhari, Tahdzib At-Tahdzib, Bulughul Maram, dan lain-lain. Pada tanggal 18 Zulhijjah tahun 852 Hijriah, ba'da Isya malam Sabtu, beliau tutup usia. Karena sejak sebulan itu, Ibnu Hajar memiliki riwayat penyakit diare yang sampai mengeluarkan darah. Namun, beliau tidak pernah mengeluh sakitnya. Bahkan sebelum tutup usia, beliau masih mengajar seperti biasa. Profil kitab Fathul Bari Bisyarh Sahih Al-Bukhari. Kitab Fathul Bari merupakan penjelasan dari kitab Sahih Bukhari. Buku ini terdiri dari 15 juz buku penjelasan dan 1 juz sebagai pengantarnya. Dalam versi cetak Beirut Dar Al-Fikr 1405 Hijriah. Kata pengantar atau muqaddimah Fathul Bari disebut Hadyu As-Sari. Hadyu As-Sari adalah muqaddimah kitab Fathul Bari yang sangat berharga
karena merupakan kunci untuk memahami Sahih Bukhari. Ibnu Hajar menulis kitab ini dimulai dari tahun 817 Hijriah sampai 842 Hijriah dengan menghabiskan waktu sekitar 1/4 abad. Maka dari itu, tidak mengherankan bila kitab ini disusun dengan sangat baik dan sempurna. Motivasi Ibnu Hajar dalam menulis kitab syarah ini, beliau merasa kitab Sahih Bukhari ini sangat relevan dan memiliki kedudukan yang mulia, akan tetapi belum ada yang mensyarah kitab ini secara sempurna. Karena beliau sudah mempunyai ilmu yang relevan dan dasar yang sangat cocok dengan keinginannya, maka ditulislah kitab Fathul Bari ini. Metode pensyarahan dalam kitab Fathul Bari Bisyarah Sahih Al-Bukhari. Metode yang digunakan dalam menulis kitab ini ada 3. Yang pertama, metode maudu'i atau tematik, yakni sesuai dengan bab-bab fikih dan disesuaikan dengan urutan judul bab yang ada di dalam kitab Sahih Bukhari. Yang kedua yakni metode tahlili, dikarenakan dalam kitab Fathul Bari terdapat penjelasan mengenai hadis-hadis Nabi dari berbagai aspek, baik itu dari segi bahasa, sosiohistoris, baik itu sanad maupun matan, serta mengungkapkan makna-makna hadis tersebut cocok dengan karakteristik dan keahlian pensyarah. Selanjutnya yang ketiga yakni metode muqaron. Ia banyak menukil dan mengutip serta menyamakan atau memberi bandingan dari pendapat-pendapat para ulama dalam mensyarah hadis tersebut dan memilih yang rojih dari pendapat tersebut. Berikut ini merupakan hadis halawah al-iman yang terdapat dalam kitab Fathul Bari. Hadis ini dijelaskan dengan metode tahlili. Indikasi ini terlihat pada penjelasan Ibnu Hajar terhadap hadis-hadis tersebut dengan memperjelaskan dari berbagai aspeknya seperti pemaknaan kosakata, penjelasan kaidah-kaidah bahasa, dan kandungan makna hadis sesuai dengan urutan hadis-hadis sebagaimana termuat dalam kitab Sahih Bukhari. Dalam pembahasan hadis pada halawah al-iman, Ibnu Hajar tidak menggunakan metode syarah muqaron atau perbandingan. Demikian halnya, Ibnu Hajar tidak menggunakan metode ijmali dan maudu'i dalam pembahasan hadis tersebut. Kelebihan dan kekurangan kitab Fathul Bari Bisyarah Sahih Al-Bukhari. Kelebihan dalam kitab Fathul Bari. Yang pertama, kitab Fathul Bari meliputi banyak pembahasan ilmiah yang jarang ditemui dalam syarah lainnya. Lalu, Fathul Bari juga memuat berbagai model ilmu yang tidak mengecualikan kitab-kitab hadis dan ilmunya. Selain itu, Ibnu Hajar sering mengingat kesalahan-kesalahan yang terjadi pada penjelasan atau keterangan dalam kitab Sahih Al-Bukhari yang lebih awal dibandingkan dengan kitab Mustakhrajat, penulis perawi yang terdapat dalam kitab Sahih Bukhari atau kitab-kitab lain yang berkaitan dengan Sahih Al-Bukhari. Selanjutnya yakni kekurangan dari kitab Fathul Bari. Yang pertama, ada beberapa kelemahan ilmiah yang serius di bidang akidah, seperti berbagai atribut takwil Allah. Ibnu Hajar mengutip pandangan para ulama tanpa menyebutkan pandangannya sendiri. Di tempat lain, dia mengatakan, diam seseorang dianggap sebagai tekad untuk mengambil tempat yang sama di mana dia mengatakannya. Selanjutnya, kadang-kadang Ibnu Hajar mengutuk satu pendapat, tetapi di tempat lain mengutuk pendapat yang berlawanan. Mungkin ini karena waktu persiapan buku yang lama. Lalu, yang ketiga, kadang-kadang ia menulis syarah mukarrar dari hadis yang diulang-ulang tanpa
tambahan apapun.